Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmatnya di hari ini kita sama-sama bertolak di rumah yang penuh rahmat ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat datang kembali di Salihah. Kita sama-sama berkumpul lagi untuk ke depan kita. Semoga Allah mudahkan Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ummahat fillah rahimakumullah. Insyaallah di kajian hari ini kita akan meneruskan Sulasi Mujarrad yang halaman 1. Kita akan tamatkan hari ini ya. Yang sudah hafal tadi yang store alhamdulillah. Kalau yang belum itu terus dihafalkan ya. Bagi yang belum atau yang belum sempurna. Yang belum sempurna silahkan dihafalkan, diulang-ulang untuk bab 1. Untuk bab 1. Hari ini kita akan tamatkan yang halaman 1, yang 6 bab. Yang halaman 1, yang 6 bab. Bab 6. Bab 1 sampai bab 6. Yang baru yang itu. Fa'ala yaf'ulu yang itu. Sama. Ya, yang sulasi mujarrad itu sudah semuanya. Tambahkan saja. Nah, lihat di halaman 1. Kalau ummahat dilihat di sini, ini tentunya bahasa Arab atau tasrif itu tidak akan lepas dari 6 bab ini. Tidak akan pernah keluar dari 6 bab ini ya, yang sulasi mujarrad. Bahasan kemarin baru bab 1 itu sering kita sebut bab fa'ala yaf'ulu. Kalau di tasrif yang lain mungkin ada yang bab 2 jadi bab 1 fa'ala yaf'ilu bab 1. Tetapi kita samakan saja bab yang 1 itu fa'ala yaf'ulu. Karena ada ulama yang mengatakan bab ini karena yang sering digunakan. Yang sering, yang lebih banyak digunakan. Bab 1 itu fa'ala yaf'ulu. Kemudian lihat kalau bab 2 itu fa'ala yaf'ilu. Bedanya itu di fi'il mudhari, harokat ain. Ain fi'il mudhari. Bab 3 juga sama fa'ala tapi di fi'il mudharinya jadi yaf'alu. Ada yaf'ulu, ada yaf'ilu, ada yaf'alu. Fi'il madinya sama. Semuanya fa'ala. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Itu bab 3 bab awal. Jadi dari fa'ala itu nanti ada kemungkinan bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu. 3 kemungkinan. Jadi nanti ummahat kalau membaca satu kata seperti ini, misalkan fataha, nah 3 kemungkinan. Apakah yaftuhu, atau yaftihu, atau yaftahu. Tapi yang benar hanya 1. Yang benar hanya 1. Jadi yang 2-nya pasti salah. Yang ini harus kita pahami kalau ada fa'ala itu kemungkinan 3 itu ya. Kalau bab 1 yaf'ulu,
Kalau bab 2 yaf'ilu, kalau bab 3 yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Jadi dari fa'ala itu nanti harus hafal harokat ain fi'il mudori. Setelah kita hafal fi'il madhi, contohnya nasoro. Nasoro kan 3 kemungkinan. Bisa nasoro yan suru, atau nasoro yan siru, atau nasoro yan soru. Jadi dari satu kata nasoro 3 kemungkinan, karena ini wazannya fa'ala. Ada kemungkinan bab 1 ya, yaf'ulu. Ada kemungkinan bab 2 yaf'ilu. Yaf'ilu. Atau mungkin bab 3 yaf'alu, yaitu yan soru. Nah ini. Jadi kalau kita sudah tahu atau sudah hafal nasoro, artinya apa nasoro? Nah, hafal dari kata nasoro menolong, harus ditambahkan lagi yang fi'il mudhari yang ini. Dan itu hanya 1. Tidak mungkin 2. Dari nasor itu hanya 1 yang benar, berarti 2 yang salah. Nah, nanti untuk mengetahui ini, Ustadz Aceng mengatakan likas roti ittila, lebih banyak memutolaah. Mutolaah buku-buku bahasa Arab, sering-sering, maka akan ketemu nantinya. Atau kalau jarang begitu, lihat ke kamus. Kamus Mahmud Yunus atau kamus Al-Munawir, itu juga sama. Itu sama masuk ke menentukan harokat ain fi'il mudhari'nya. Ini ain fi'il mudhari'. Sod itu ain fi'il mudhari'. Nah, karena dalam bahasa Arab itu di fi'il mudhari' hanya 1, maka ini harus dibenarkan 1, yang 2 salahkan. Tidak boleh masuk gitu ya. Tidak boleh masuk. Nah, secara ilmu nasoro itu pasti fi'il mudhari'nya yan suru. Ini yan suru bab 1. Nasoro yan suru, berarti yan siru salah. Yan soru apalagi itu salah. Makanya perbanyak mutolaah. Perbanyak terus itu ya. Karena ingat, harokat ain fi'il mudhari ini dia akan menentukan ke depannya. Dia akan menentukan fi'il madhi, ingat-ingat ya. Dia akan menentukan fi'il madhi dan juga isim zaman, isim makan. Itu menentukan tergantung sebelumnya. Tergantung sebelumnya. Jadi nanti harokat ain fi'il mudhari ini dia akan menentukan bagaimana cara membaca fi'il amr, kata perintah, atau isim zaman, isim makan. Dia akan menentunya di sini, tergantung yang ini. Kalau yang suruh jadi bagaimana, kalau yang lain bagaimana. Nah itu pahami ya. Jadi harokat ain fi'il mudhari memang sudah dari sananya. Tidak sembarang. Tidak kita yang enaknya dibacanya yan siru, tidak bisa. Harus yan suru. Itu hafalan. Hafalan. Makanya kalau nasoro berarti bab 1. Yan suru. Karena fi'il mudhari'nya itu. Kalau doroba yadribu berarti bab 2. Yadribu tidak boleh ke sini. Dan ke sini tidak boleh. Paham ya? Doroba yadribu. Itu sekali lagi lihat kamus. Lihat kamus atau yang lain-lainnya. Atau nanti kembalikan ke fi'il. Atau saat kita tahu di sini ada tahunya itu fi'il amar. Nah, karena fi'il amar dipengaruhi oleh yang ini. Tahunya idrib. Idrib bi'asokal hajar. Idrib doroba yadri pasti. Jadi doroba apa? Tapi hafal ayat itu idrib. Oh berarti doroba yadribu. Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun. Itu kan amr di sini. Uskun berarti sakana yaskunu. Tapi yang masih belum loading ya.
Belum kemana itu? Wajar ya. Masih loadingnya itu ya. Tapi kalau nanti setelah tahu mah gampang gitu. Kita masuk masjid. Allahumma ftah lana. Allahumma ftahli. Iftah. Di sini kan taunya. Iftah. Fataha. Yaftahu. Nah, nanti bisa dibalik-balik ya. Kalau ingin menentukan harokat ain fi'il mudhari ini, yang hafalnya fi'il amr, udah itu jadi rujukan juga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i roja'a jar bab berapa? Bab 2. Hafalnya irji'i Ustaz, roja'a yarju'u yarji'u yarja'u, karena irji'i berarti yarji'u. Lihat harokat ain. Jadi ain fi'ilnya ain fi'il mudhari dia menentukan ain fi'il amr. Dia menentukan ain fi'il amr dan isim zaman dan isim makan. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Fadkhuli. Fa-nya hilang. Udkhuli dari dakhala. Nah, yadkhulu bab 1. Nah, inilah sorof. Ilmu nahwu tidak akan membahas ini. Ilmu sorof, karena kata demi kata dibongkar. Kemampuan kita itu sebetulnya setelah tahu fi'il madi, harus tahu fi'il mudhari. Ini sulasi mujarrad, ingat. Sulasi mujarrad sulitnya yang ini, menentukan harokat ain fi'il mudhari. Itu yang sulitnya. Bagaimana dengan halaman 2, 3, 4, 5, 6? Itu mah gampang semuanya. Kenapa? Ada rumus. Sudah dari sananya memang begitu. Halaman pertama ini, yang 6 bab ini, memang yang jadi kendala hampir ya, para thalib yang jadi kendala itu, hampir mereka itu ingin menentukan harokat ininya apa gitu. Harokatnya apa? Jadi yang penting kita paham dulu yang ini. Untuk hafalan nanti perhatikan saja yang ini. Nanti dia akan mempengaruhi yang tadi ya. 1, fi'il amar. Kedua, isim zaman dan makan. Ini digabung ya. Ismu zaman dan ismu makan. Biasanya menentukan yang ini. Jadi fi'il amr terpengaruh di sini. Ini juga sama. Baik, kembali ke yang ini. Jadi nanti saat kita ada hafalan-hafalan fi'il amar, misal yang tadi, berarti harokat ain fi'il mudhari'nya itu. Kalau i, ya lihat saja yang di situ. Ji berarti yarji'u. Fadkhuli, udhu berarti yadkhulu. Terus apa lagi? Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi jannati, wadkhuli jannati. Fadkhulu fi ibadi, wadkhuli jannati. Apa lagi ya? Wasjud, waqtarib, wasjud, usjud. Berarti asal kata dari sajada Nah, itu. Jadi ini sebagai gambaran. Saat nanti membaca Al-Qur'an, ya. Kalau membaca Quran dari perspektif ilmu nahwu shorof, itu harus diketahui asal katanya. Wasjud, usjud, itu fi'il amar. Berarti kembalikan ke awal, sajada. Apakah sajada yasjudu, sajada yasjidu, sajada yasjadu? Yang benar hanya satu. Yang lain salah. Berarti sajada Nah, bukan lagi terdengar enak, bukan. Enak terdengarnya itu sajada yasjudu ya menurut kita. Tapi yang lain mungkin bukan itu. Enak didengarnya. Nah, itu gambarannya, gambaran saat kita ingin menentukan itu. Nah, lihat di sini yang fi'il
amr bab 1. Fa'ala yaf'ulu, langsung ke fi'il amr lihatnya ya. Fa'ala yaf'ulu, ain fi'il mudhari akan menentukan. Bukan fi'il madi, bukan ya. Fa'ala yaf'ulu, ke fi'il amrnya jadi apa? Uf'ul. Fa'ala yaf'ilu jadi apa? If'il. Tuh kan begitu. Uf'ul atau if'il. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Yaf'alu jadi apa? If'al. If'al. Makanya saat seseorang dites, mau bab apapun, misalkan beda bab itu, bab ini beda, tapi lihat ain fi'il mudhari'nya, lihat harokatnya. Karena dia akan masuk ke wilayah yang fi'il amrnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Lihat saja yang barusan. Yaf'ulu berarti uf'ul. Yaf'ilu if'il. Yaf'alu if'al. Hanya u atau i saja. Tidak ada a. Tidak ada a ya. I sama untuk fi'il amr. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau di Al-Quran, karena ini Al-Quran bahasa Arab yang fasih, fasohah, maka kita akan menemukan kata-kata tersebut memang baku. Kata-kata tersebut memang baku. Yang tadi saja tidak bisa kita rubah-rubah. Tidak bisa kita rubah-rubah karena memang sudah dari sananya begini. Kalau ada nasoro pasti yansuru. Kalau sajada yasjudu. Doroba yadribu. Jalasa, itu semua nanti tidak lepas dari ini. Jadi jalasa yajlisu bab 2 begitu. Doroba yadribu bab 2. Fataha yaftahu bab 3. Nasoro yansuru bab, itu tidak bisa kita masuk ke timbangan yang lain, tidak bisa. Kalau fataha ya bab 3. Jadi timbangan yang ketiga. Kalau nasoro timbangan ke-1. Timbangan itu wazan. Makanya wajib dihafal yang ini. Kuasai yang ini saat kita membaca Quran. Yang penting masih sulasi mujarrad. Ingat ini mujarrad, kosong mujarrad itu. Belum ada tambahan. Belum ada tambahan. Tapi ingat akhwat, ummahat, kalau ini sudah hafal, mutqin ya. Betul-betul mutqin yang bab 1 saja. Itu ke sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, itu semuanya insya Allah lancar. Nah, yang kita perhatikan di pembelajaran ilmu shorof itu memang banyak yang berguguran itu di sini. Jadi berpikirnya tuh riut cenanya. Mikirnya itu. Padahal riut bagaimana kan sudah ada rumus. Kuasai dulu yang bab 1 sampai mutqin, betul-betul mutqin. Ya. Betul-betul mutqin. Jangan sampai kita tidak mutqin. Mutqin itu hafalannya kuat. Betul-betul kuat. Saat bawa motor, bawa mobil, kita masih bisa melantunkan itu. Kalau belum mutqin biasa harus hening dulu. Tonggandeng, kakara bisa. Oh, itu belum mutqin. Ciri mutqin mah dia memang di keadaan manapun bisa. Itu. Keadaan manapun bisa. Mohonnya yang baru belajar itu semangat terus, ada 1 jumuah ke depan itu terus dihafal. Bagi yang sudah lancar tinggal murojaah. Tinggal murojaah terus ya, yang di awal terus murojaah. Karena ini modal kita untuk nanti ke kajian turos. Kan kalau kajian turos tidak tahu tasrif yang ini jadi bingung nantinya. Karena cara membongkarnya itu dari ilmu shorof ya begini. Lihat, kembali ke yang tadi. Bab 1 jadi uf'ul. Kenapa uf'ul? Karena yaf'ulu. Itu jawabannya. Kenapa if'il? Karena yaf'ilu. Kenapa if'al? Karena yaf'alu. Sehingga tadi disebutkan itu. Disebutkan fi'il amarnya. Tapi idealnya sebetulnya bukan ke fi'il amr, kita hafalkannya fi'il mudhari, ain fi'il mudhari'nya. Karena ini sebab, penyebabnya ini, akarnya ini.
penyebabnya ini, akibatnya fi'il amr jadi begitu gitu. Jadi jangan lihat fenomena. Fenomena kan yang mencuat di luar ya. Lihat akarnya apa gitu. Kalau sudah mengenal ini akarnya di sini, kita akan paham, oh betul disebut uf'ul itu karena yaf'ulu, disebut if'il itu karena yaf'ilu, disebut if'al itu karena yaf'alu. Kalau fi'il nahi, ummahat, kalau fi'il nahi itu memang apa adanya. Lihat fi'il nahi, la taf'ul, la taf'il, la taf'al. Karena fi'il nahi ini hakikatnya sebenarnya dia fi'il mudhari. Fi'il amr itu dia fi'il mudhari, hanya ditambah la yang menjadikan sukun jazm. Menjadi jazm. Jazm itu sukun. Tapi domir anta ya. Karena kalau melarang pasti ke orang kedua kan, mukhatab. Dari mulai anta, la taf'ul. Ya, itu berarti fi'il nahi. Tapi banyak ulama menyebutkan fi'il nahi ini fi'il mudhari. Makanya nanti saat mengirab la taf'ul jangan fi'lun nahi, tapi fi'lun mudhari, tapi majzum ya. Majzum, jazm karena ada la. Itu nanti di kajian nahu yang itu. Kalau fi'il nahi tidak. Kemudian yang kedua yang bisa mempengaruhi itu setelah fi'il amr adalah ismuz zaman wa ismul makan. Zaman makan lihat. Maf'alun kalau di bawah maf'ailun, di bawah lagi maf'alun. Jadi hanya dua. Apakah maf'alun atau mif'alun? Maf'alun atau mif'alun. Lihat di sini. Kalau yang fa'ala yang di sini, kalau yang yaf'ulu yang ini jadi unsur. Unsur. Karena yansuru. Fa'ala yaf'ulu uf'ul, nasara yansuru unsur. Tapi nanti saat isim zaman isim makannya menjadi mansorun. Ini cirinya. Mansorun. Kenapa mansorun? Karena sod. Karena hanya dua. Maf'alun dan maf'ilun. Hanya ini nih. Apakah maf'a atau maf'i? Hanya dua. Pengaruhnya di sini. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu ya. Nah, maka isim zaman isim makannya ke sini. Ikut seperti fi'il amr yang tadi kan ikut. Karena yang terpenting adalah ain fi'il mudhari. Harokat ain fi'il mudhari. Yaf'ilu jadi maf'ilun. Yaf'ilu jadi maf'ilun. Itu secara kaidah. Secara kaidah. Yang kedua, maf'alun. Maf'alun berarti sisanya yaf'alu kan maf'alun tuh. Satu lagi yaf'ulu. Tidak maf'ulun tidak, tapi yaf'ul itu ngikut ke sini. Jadi ngikutnya ke sini. Yaf'ulu. Yaf'ulu jadi maf'alun. Yaf'alu juga maf'alun. Ya pasti ini mengikut ke sini. Yaf'ilu maf'ilun. Kalau yaf'ulu ikut maf'alun di atas. Jadi hafalan gampangnya begini, harokat ada 3, dhammah, fathah, kasroh. Kalau yang kasroh yang ini, yaf'ilu, maf'ilun, ngikut kasroh. Kalau yang yaf'alu, fathah. Kalau yang yaf'ulu ikut ke sini juga, kelompok fathah. Karena sekali lagi isim zaman, isim makan tidak ada wazan maf'ulun, tidak ada. Hanya 2 isim zaman, isim makan itu. Kalau tidak maf'alun pasti maf'ilun.
Yadribu. Yadribu. Di sini berarti madribun. Yajlisu. Majlis. Majlis itu bahasa kita, bahasa Arab. Dari jalasa yajlisu. Majlis. Berarti majlis dua kemungkinan. Bisa isim zaman, bisa isim makan. Kalau zaman menunjukkan waktu. Kalau makan menunjukkan tempat. Kita itu majlis ini waktu atau tempat. Terserah. Ustaz ini menyebutnya kita itu majlis taklim Abwabul Jannah itu adalah tempat. Berarti isim makan. Tempat. Oh ini waktu duduk saja. Waktu duduk berarti isim zaman. Tergantung gitu ya. Mau mengungkapkannya ini majelis di sini majelis apa? Apakah tempat atau waktu? Oh tempat berarti isim zaman. Majelis. Tidak bisa menyebut majelas. Majelis taklim kan jarang ya. Jarang. Terus Nasoro. Nasoro yan suruh. Berarti kemana? Mansorun. Mansorun. Isim zaman, isim makan. Isim zaman, isim makan. Mansorun. Nasoro yan suruh. Mansorun. Atau ke fi'il amr dulu. Fi'il amr dulu. Nasoro yan suruh. Unsur. Mansorun. Boroba. Yadribu. Idrib. Madribun. Langsung ke sini. Madribun. Qa'ada. Sama duduk ya. Qa'ada. Qa'ada kemana? Ya. Audu. Betul ya. Bab 1. Qa'ada. Yaq'udu. Uq'ud. Mak. Nah, ke sini kan. Mak'adun. Mak'adun. Kan ada bahasanya mak'adun. Ini kan kursiyun. Kursiyun. Yang satu lagi namanya mak'adun. Tempat duduk. Bahasa kita bangku. Bangku. Mak'adun. Itu isim zaman. Mak atau isim makan. Mak'adun. Tempat duduk. Tapi kita artikan bangku. Ini mak'adun, kalau ini kursiyun. Kursi. Apa bedanya mak'adun dengan kursiyun? Nah, kalau mak'adun yang panjang itu. Mak'adun, tempat duduk. Nah, itu. Bisa lah ya. Itu mak'adun. Kalau ini kursiyun. Orang Sunda katakan korsi. Apa singkatan korsi? Cokor di sisi. Nah, makanya kursiyun. Kursiyun. Kalau kursiyun memang dia dari sananya ya. Tulisannya kan begini. Kursiyun. Kursiyun, kursi. Ini tidak ada bentukan. Ini asal dari apa? Tidak ada ini ya. Kalau mak'adun ada di tasib usul. Kalau ada tasib usul memang dibentuk dari qa'ada. Qa'ada yaq'udu uq'ud mak'adun. Dari qa'ada duduk. Dari qa'ada duduk. Sedangkan kursiyun jangan pedah kita belajar sorok di tasrif semuanya. Tidak semua. Kursiyun dari apa? Karosa Ustaz. Karosa. Karosa apa? Misalkan karosa yakrisu. Karosa yakrisu. Tidak semuanya ya. Nanti ada istilah isim jamid, ada mushtaq. Kalau jamid begini. Jamid begini. Jamid mah memang jumud, tidak berubah. Tidak bisa kita bentuk-bentuk, tidak bisa. Ya. Tapi kalau nanti ummahat, akhwat menghafal bab 1, fa'ala yaf'ulu fa'lan, ternyata ada mirip di situ, nah itu bisa kita tasrif. Bisa kita tasrifkan. Tapi kan kursiyun, wazan fa'ala bukan, yaf'ulu bukan, fa'lan bukan, fa'ilun bukan, tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, ada kemungkinan ini adalah
Jamid, isimnya jamid. Jamid itu jumud, bukan berasal dari bentukan yang lain. Kalau mushtaq itu memang dibentuk. Seperti mak'adun kan mushtaq. Nanti saya akan nanya mak'adun asal kata dari apa? Kita sepakat ya, kembalikan ke fi'il madi. Mak'adun asal kata dari qa'ada. Majlisun asal kata dari jalasa. Itu berarti mushtaq. Mushtaq. Ini mushtaq, dibentuk. Mushtaqun. Kalau ini jamid. Jamid tidak dibentuk dari sananya. Jadi isim dilihat ini dibentuk dari tasrif usul atau tidak. Kalau dibentuk mushtaq namanya. Qafnya tasydid. Kalau yang kedua jamid dari sananya. Ini isim. Kalau isim dilihat dibentuk atau tidaknya ada dua. Mushtaq dibentuk dari tasrif usul yang tadi. Kalau tidak dibentuk namanya jamid. Jamid. Dari mana kita tahu? Nanti seiring waktu, kalau kita menemukan misal ada ma begini, ada mi sama isim alat mi. Nah, berarti itu mushtaq namanya. Kalau mushtaq, boleh nanti kita ditasrif. Seperti barusan, mak'adun bangku, asal kata dari qa'ada. Qa'ada. Tapi teruskan, setelah tahu fi'il madhi, teorinya harus tahu fi'il mudhari. Qa'ada yaq'udu. Yaq'udu. Qa'ada yaq'udu. Uq'ud. Nanti jadi uq'ud. Uq'ud. Masdar apa? Isim zaman, isim makan? Mak'adun. Mak'adun. Qa'ada yaq'udu. Kemudian tidur. Rokoda. Rokoda. Tidur ya. Rokoda. Ini tidur. Ini duduk. Rokoda. Jangan merasa cukup. Sudah tahu rokoda tidur. Harus tahu fi'il mudhari. Ain fi'ilnya. Teruskan. Rokoda. Itu yarkidu, ini yarkudu. Ijidewe yarkodu. Biar sempurna. Biar sempurna. Ya. Ini tidak bisa ijtihad di sini. Di wilayah yang begini tidak boleh ijtihad ya. Salah di sini ya. Ini pasiyar ya. Pasiyar. Nanti ummahat, akhwat, coba renungi barangkali ada ayat tidak yang mendekati ini, baik fi'il ini apa fi'il amar atau isim zaman, isim makan gitu. Gini saja, kalau fi'il amarnya urqud, irqid, irqad, urqud. Di mana Cing tahu urqudnya dulu? Kan harus pakai dalil. Oh, ada kamus. Ada, Bu. Kamus betul. Oh, ada di situ. Nah, udah kuat itu. Dalilnya di situ udah kuat. Tidak bisa ini ya. Udah. Ada dalam surah Yasin tuh. Wa qalu mam ba'atsana mim marqadun. Nah, ini wa qalu mam ba'atsana mim marqadina hadza marqadun. Marqadun ya berarti yarkudu karena ininya marqadun. Kalau sudah ke kamus sudah benar atau ke ayat sudah benar. Itu dua-duanya benar ya. Itu di kamus yarkudu, di ayat Quran marqadina. Marqadina hadza.
Memba'asana. Kan pertanyaan begitu. Man ba'asana. Ba'asa artinya apa? Membangkitkan. Man, siapakah yang ba'asa, membangkitkan? Kana, kami. Min, markodi. Nah, sok sekarang artikan markodi. Isim makan berarti. Tempat. Rokoda tadi apa? Tidur. Min markodi na, tempat tidur kami. Itu kan? Hada. Wa qalu man ba'asana min marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Marqad bahasanya. Ini adalah pernyataan mereka saat itu terjadi yaumul ba'as, hari berbangkit. Orang-orang kafir langsung saat dibangkitkan oleh Allah bertanya ini. Man ba'asana min marqadina. Makanya di sini ada saktah ya. Min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah. Karena dibangkitkan di tempat tidur, maksudnya di alam kubur. Marqad di sini alam kubur, alam barzakh. Nah, jadi kembali ini untuk nanti ke depan ya, praktek-praktek seperti ini terus. Makanya akhwat, ummahat, mohon terus baca Quran tiap hari, hafalkan juga buat nanti seperti yang begini-begini. Kalau sudah hafal, ingat satu ayat atau hadis, udah itu yang benar berarti itu. Karena Quran itu qat'i, sudah jelas ya. Hadis juga sama, bahasa itu sudah memang fasih. Tapi usah badai ngagabungkan teh teu connect wae. Nah, hafalana can nambah. Makanya teruskan hafalan ya. Hafalan terus semuanya insya Allah. Terus ya ini dulu. Yang Nasoro, ada pertanyaan untuk fa'ala. Fa'ala maksudnya. Fa'ala itu bisa jadi yaf'ulu, bisa jadi yaf'ilu, bisa jadi yaf'alu. Dari fa'ala. Berikutnya, bab 4, bab 5. Setelah fa'ala, jadi fa'ila. Tapi kalau fa'ila, ummahat, ini lebih mudah. Fa'ila itu lebih mudah. Kenapa? Fa'ila dua kemungkinan fi'il mudhari'nya. Betul kan? Kalau fa'ala berapa kemungkinan fi'il mudhari'nya? 3. Kalau fa'ila 1 yaf'alu, 2 yaf'ilu. Hanya itu. Kalau ada fa'ila, contohnya di sini alima ya. Bab 4 alima dan hasiba. Alima itu dua kemungkinan berarti. Alima itu dua kemungkinan. Bisa ya'lamu, bisa ya'limu. Saya hapus yang ini ya. Bisa alima ya'lamu atau yang ini. Yang alima. Tadi nasoro, sekarang alima. Alima, dua kemungkinan. Ya, ya'lamu, yaf'alu atau ya'limu. Ya'limu. Ya'lamu, ya'limu. Yang benar yang mana? Ya'lamu yang ini. Harokat ain fi'il mudhari'nya fathah karena alima. Alima ya'lamu ini yang benar. Berarti ya'limu salah. Tapi dua kemungkinan. Kalau mendengar alima ya'lamu gitu. Tidak mungkin ya'limu. Karena yang kalau disimpan di atas ini yang lebih sering digunakan. Itu teorinya ya. Berarti fa'ala yaf'ulu paling sering digunakan. Kalau yang fa'ala yaf'ilu sering. Ini paling ya. Ini sering. Kalau fa'ala yaf'alu jarang. Itu teorinya. Makanya bab yang ini
Memang ada agak beda dengan bab yang lain. Di buku yang lain. Di yang Tuan Hasan, fa'ala yaf'ilu bab 1, di yang lain begitu juga. Tapi ini hasil istiqro Profesor Dr. Sulaiman Al-Uyuni. Beliau mengarahkan ke sini. Dan ulama-ulama yang lain pun sekarang sudah masuknya ke begini. Kalau fa'ala bab 1 yaf'ulu karena paling sering. Nah, ini juga kalau fa'ila yaf'alu paling sering. Fa'ila yaf'alu paling sering ya ini. Alima ya'lamu. Alima artinya apa? Mengetahui. Mengetahui. Sami'a mendengar. Berarti kan ke sini yasma'u. Qad sami'allahu yang kemarin dibahas ya. Sami'a. Nah, kembali ke sini kalau fa'ila, ini fa'ila ya. Fa'ila ada kemungkinan yaf'alu atau yaf'ilu. Kalau yaf'ulunya kemana? Yang yaf'ulunya ke bab terakhir. Hasuna di situ ya. Fa'ula. Hasuna, kalau fa'ula pasti yaf'ulu, tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Kalau fa'ula pasti yaf'ulu, hasuna sunu. Berarti yang paling gampang ummahat perhatikan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Paling gampang fa'ula. Kenapa? Sudah pasti yaf'ulu. Hanya sayang ini jarang. Aduh ya. Anda yang ini banyak ya, pasti yaf'ulu semuanya. Justru yang banyak yang di sini ya fa'ala. Fa'ala 3 kemungkinan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ila berapa kemungkinan? 2. 1 fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Terakhir kalau fa'ula pasti fa'ula kaburo yakburu, soguro tuh kan itu pasti itu mah. Di surah As-Saff ada kan kaburo maktan. Tidak boleh kabaro, kabiro, tidak boleh. Kaburo besar. Kaburo yakburu. Hasuna yahsunu. Karena dalam ilmu sorob itu di sulasi mujarad hanya 3 kemungkinan. Fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Tidak ada yang lain. Dan kemungkinan ini 3, ini 2, ini 1. Berarti nanti ummahat, akhwat silahkan nanti terus dipelajari saat mendapatkan fi'il madhi, mau tidak mau harus hafal fi'il mudhari'nya. Yang mujarad ya. Kalau mazin mah ada semuanya. Yang mazin mah gampang. Tidak harus dihafalkan semuanya. Yang penting tasrif usul itu hafal, itu pasti ke sana. Kalau ini tidak bisa. Nasoro yansuru, alima ya'lamu, hasuna yasunu. Itu dari sananya. Alima kita ganti alama, tidak bisa. Kalau alama bab 1, bab 2, bab 3. Kalau alima bab 4, bab 5. Kalau aluma bab 6. Kan tidak bisa, hanya 1 bab. Di sini alima ya lamu. Bab berapa berarti? 4. 1, 2, 3, 4, bab 4. Alima ya lamu bab 4. Artinya apa alima? Mengetahui, berilmu. Setiap ilmu yang kita miliki harus amalkan. Amalkan bahasa Arabnya? Lihat, fi'il madhi. Amala, amila, amula. Amala, amila, amula. Dalil, pakai dalil. Ini mah tidak ada rawasan ya mah. Ya mah memang hafalan ya mah. Di hadis, di Quran coba ada tidak? Amala, amila. Nah, ya sebelumnya apa? Sebelumnya.
Man titik-titik amalan solihan. Tata. A amila. Man amila amalan solihan. Bukan amalannya. Amalan mah isim. Kan ada tanwin. Kan tanwin. Ini mah isim. Kan kita nanyanya fi'il madhi. Man amila min zakarin au unsa. Amila. Tidak bisa amala. Nah, kalau bab ini, bab fa'ila dua kemungkinan. Amila ya malu, amila ya milu. Kira-kira apa? Amila ya dalilnya? Tong rawaseuna. Amila sok artikan. Apa? Dalilnya keluarkan. Hafal semuanya. Famai ya'mal misqala dzarratin khairai famai ya'mal. Berarti amila ya malu. Masdarnya ini ya. Ini masdar ya. Amalan. Amila ya malu amalan. Berarti amila kan antara bab berapa? Bab 4 atau bab 5 itu dulu. 4 atau 5. Sekarang pastikan amila ya malu berarti bab 4. Bab 4. Ini bab 4. Amila ya malu amalan. Amila. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Begitu sabda Nabi. Man amila amalan. Siapa yang beramal satu amalan. Laisa min amrina yang bukan perintah dari kami. Fahuwa raddun. Maka amal tersebut tertolak. Berarti amila. Amila ya malu. Nah, ini semua ya disimpulkan. Jadi ummahat perhatikan pokoknya mulai dari sekarang saat baca Quran ini masuk ke wazan mana dulu? Fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Sudah beres di situ. Kemungkinan. Fa'ala antara bab 1, bab 2, bab 3. Fa'ila bab 4 atau pakai atau dulu karena belum pasti kan fi'il mudhari'nya. Terakhir fa'ula bab pasti bab 6 kalau fa'ula. Nah, silakan nanti ditelaah. Nanti kalau pas baca Quran ada yang bingung, nah nanti tanyakan saya di grup. Silakan. Pas baca Quran ini apa? Tapi insya Allah yang akan kita jawab, diskusikan bersama hanya sulasi mujarrad dulu. Yang mazid mungkin nanti disimpan dulu. Kalau ada pertanyaan, mujarradnya dulu. Makanya mujarrad akan seperti ini. Silakan ada pertanyaan. Tapi ingat, fa'ala, fa'ila, fa'ula tidak ada pengaruh ke sini, tidak ada ya. Ke fi'il amr, fi'il isim, zaman isim, tidak ada pengaruh. Yang pengaruh itu yang fi'il mudhari. Pengaruhnya itu hanya harokat ain fi'il mudhari. Yang itu tidak. Makanya lihat bab 4, bab 5 itu kan sama. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Fi'il amrnya apa? If'al. Kalau yang bab 5 fa'ila yaf'ilu fi'il amarnya if'il. Jadi yang harokat ain fi'il mudhari fokusnya. Fa'ula yaf'ulu uf'ul. Walaupun nanti ulama menegaskan begini, bab 6 itu memang tidak lengkap. Tapi biar hafalan sama, tidak lengkap itu kan tidak semuanya ditasrif ada semuanya. Karena fa'ula itu semuanya itu babnya yang begini saja. Hanya yang membedakan isim fa'il, lihat yang bab 6. Itu yang membedakan ciri khas bab 6 itu isim fa'ilnya bukan fa'ilun tapi fa'ilun. Beda itu ya, cirian ya tata. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Yang ain itunya yang panjang, fa'nya pendek ya. Kaburo
Yakburu kabirun. Bacanya begitu. Kalau yang fi'il amar itu hanya hafalannya, bab 6 itu kadang tidak ada. Hasuna artinya apa? Baik. Hasuna, yahsunu, hasanan, hasinun. Kan jarang mendengar hasinun, jarang kan ya? Jarang kan? Hasinun. Yang kita dengar paling juga hasanun. Nah, makanya nanti tidak semuanya masuk, tidak semuanya juga masuk. Tapi untuk hafalan samakan saja. Nah, nanti ummahat di Jumat depan pahami ini, tetap mutkinkan yang bab 1 dulu. Mutkinkan bab 1 dulu. Kemudian bab 2 sampai bab 6 itu perbedaannya di mana yang tadi. Ya, perbedaannya di mana? Kemudian kalau sudah tahu perbedaannya, dia akan menentukan fi'il amr dan isim zaman, isim makan. Itu pelajari gitu. Nanti dipraktekkan. Dan yang harus hafalkan tuh bab 1 sampai bab 6 itu bab apa gitu. Jadi kita nyebutnya fa'ala yaf'ulu bab 1, bab 2 fa'ala yaf'ilu, bab 3 itu penggal sampai di situ fa'ala semuanya. 4, 5 fa'ila, bab 4 fa'ila yaf'alu, bab 5 fa'ila yaf'ilu, penggal itu. Terakhir fa'ula. Fa'ula yaf'ulu. Nah, itu semuanya. Silakan tetap dimutkinkan yang ini bagi yang sudah hafal, terus disebarkan ke yang lain. Bagi yang belum hafal, hafalkan semua. Ada kemungkinan besar nanti kita tes langsung ya. Tong kabur. Ada kemungkinan besar saya tes. Ya, bab 1. Kalau bab 2, 1 sampai 6 cukup yang fi'il mudhari, madi mudhari ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu sampai fa'ula yaf'ulu. Itu saja. Bab 4 fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, bab 4 sampai bab yang lainnya. Silakan ini dihafalkan bab ini. Yang terpenting adalah tasrif yang bab 1. Bab 1, kemudian dengan furu'nya. Furu'nya kan yang sudah yang 6 ini. Fi'il madhi ma'lum, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari ma'lum, fi'il mudhari majhul, fi'il amar, sudah itu teh. Nah, ada kemudian itu. Jadi jam pertama sekarang sudah saatnya kita terus belajar menghafal ya. Ya, otak jangan gres terus ya. Jangan dibuat gres terus otak teh, harus dipakai. Cara memakainya kita paksakan menghafal ini. Paksakan menghafal ini. Untuk apa? Insya Allah kegunaannya luar biasa. Kalau sudah hafal yang ini. Nanti ke bab-bab berikutnya mudah. Insya Allah mudah. Makanya mohon dengan sabar ya. Ummahat, akhwat dengan sabar. Terus memurojaah ini. Tiap hari. Tiap hari sampai betul-betul mutqin. Molotok gitu. Terus gitu. Baik, itu yang dapat dibahas untuk sesi pertama. Sebelum istirahat, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita istirahat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.